Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di WRHD. Dan pada kesempatan kali ini saya bakalan nge-review Ninja RR Old. Dan ini kita langsung bersama ownernya. Ini bersama siapa ini, Mas? Noval, Mas. Nah, ini kita bersama Mas Noval. Dan ini untuk motornya kita langsung bakalan tanya-tanya aja. Ini motornya 2000 berapa ini, Mas? Kalau ini motornya Ninja Kawasaki Ninja RR tahun 2011. Nah, ini untuk motornya sendiri Ninja RR Old tahun 2011. Dan untuk warna aslinya ini warna apa, Mas? Ini kemarin kebetulan kan warna aslinya itu merah solid, merah Ferrari. Kebetulan saya repaint jadi merah candy. Nah, itu untuk penjelasan dari motor ini ya, warnanya seperti itu. Dan selanjutnya kita bakalan bahas ini modifikasi apa aja yang tertempel di motor Ninja RR Old 2011 ini. Nah, untuk yang pertama kita bakalan tanya-tanya tentang modifikasi di bagian bodinya terlebih dahulu. Dan ini kita langsung aja ke bagian depan atas terlebih dahulu. Nah, ini yang untuk tertempel di motor ini apa aja ini, Mas? Ini untuk kokpitnya sendiri pakai dari stang mungkin ya, Mas ya? Siap, Mas. Nah, dari stang itu pakai Bipro 5 derajat. Untuk hand gripnya pakai Daytona, terus barnya itu pakai NGRT. Untuk preloadnya sendiri pakai WR3. Nah, itu untuk penjelasan dari kokpit atas ya, Mas ya. Ya. Terus selanjutnya ini kita bakalan bahas untuk segitiganya tadi pakai apa ya, Mas? Untuk segitiganya itu kebetulan pakai Bipro juga. Untuk nanti apa namanya? Pakai stabilizernya itu pakai Matrix. Matrix karbon ya, Mas ya? Ya, matrix karbon. Untuk dudukannya pakai Bipro juga kebetulan. Nah, itu untuk penjelasan dari daerah kokpit. Selanjutnya ini kita bakalan bahas untuk bagian speedometer. Nah, untuk speedometernya ini udah digital sama analog juga ya, Mas ya? Sudah. Ini kebetulan pakai Koso RX2. Dudukannya itu custom ya, Mas ya. Kemarin CNC kebetulan belum lengkap juga untuk kokpitnya di temperatur suhu sama voltase aki iya. Nah, itu untuk speedometernya. Jadi sebenarnya untuk speedometernya sendiri udah lengkap ya, Mas ya? Sudah, Mas, sebenarnya sudah ada semua untuk temperatur suhu mesin, terus voltase aki ada, suhu oli juga ada. Cuman kebetulan ini untuk suhu olinya nggak dipasangkan gitu. Nah, jadi itu untuk penjelasan bagian speedometernya ya. Nah, itu terus selanjutnya kita bakalan bahas untuk pengereman depannya ini pakai apa ini, Mas? Ini pengereman depannya pakai Brembo RCS 15. Untuk selang remnya sendiri pakai Hel. Terus ini untuk tabungnya pakai Nisorbit, pangkornya pakai ARM. Nah, itu untuk penjelasan dari master rem depan. Nah, terus untuk bagian koplingnya ini masternya pakai apa nih, Mas? Untuk koplingnya sendiri pakai Akos 1 clutch yang 24 mili. Nah, itu untuk penjelasan dari bagian master rem sama master kopling. Setelah itu selanjutnya ini kita bakalan turun sedikit. Untuk bagian shocknya ini udah dipasangin stabilizer ya, Mas ya? Sudah. Ini pakai stabilizer iTech. Nah, itu untuk stabilizer iTech yang bagian shock depan ya? Ya. Nah, terus kita sekarang bakalan turun sedikit. Untuk bagian bodi depan ini lampunya udah diganti juga ya, Mas ya? Sudah, Mas. Ini kebetulan pakai ICE yang 25 in. Ini untuk lampunya sendiri pakai ICE 2,5 in. Nah, itu untuk lampunya depan ini pakai ICE 2,5 inch. Terus ini pakai slot juga ya, Mas ya? Ya, slotnya pakai yang BNW. Ya, itu terus untuk
dari billetnya sendiri ditambahin slot yang model BMW ya. Oke, terus kita sekarang bahas masih bagian perlampuan. Nah, ini untuk lampu sennya sendiri atau rating ini udah diganti pakai apa ini Mas? Ini pakai dari Honda Novadas. Berarti untuk pemasangannya custom apa memang bisa PNP di Ninja RR ini Mas? Bisa PNP sih Mas, kalau ini sudah tinggal pasang aja. Nah, mungkin itu untuk bagian perlampuan ya, mulai dari lampu depan sama lampu rating atau lampu sin. Terus ini kita pindah di bagian spakbor, ini ada dudukan selang rem ya Mas? Ada Mas, ini pakai NGRT. Nah, itu untuk dudukan selang remnya pakai NGRT warna merah ya Mas ya? Warna merah. Nah, itu untuk bagian depan. Terus ini kita bakalan pindah ke bagian bodi samping yang belakang sama yang bodi bagian samping. Ini untuk part yang dimodif nggak ada ya Mas ya? Oh, nggak ada, itu standar semua sih. Nah, itu cuman bodinya diripin tadi ya Mas ya? Cuma diripin aja. Nah, terus untuk lampu sen belakangnya ini pakai lampu apa Mas? Untuk lampu sen yang belakang itu pakai standarnya Mas. Masih standarnya. Siap, berarti untuk lampu sen belakangnya masih pakai standar ya Mas ya? Mikanya masih standar juga ya Mas? Masih standar juga. Nah, itu untuk bagian perlampuan. Jadi kurang lebih seperti yang udah dijelasin tadi. Dan sekarang kita mungkin bakalan lanjut ke kaki-kaki. Untuk mesin nanti bakalan dijelasin di bagian terakhir ya. Jadi sekarang kita bakalan bahas di kaki-kaki dulu. Nah, untuk kaki-kakinya ini pakai velg apa ini Mas? Ini kebetulan pakai velg VND Six Star, ukurannya 165 yang depan, untuk yang belakangnya 180. Nah, untuk velgnya seperti itu dan warnanya hitam doff ya Mas ini? Nah, warnanya hitam doff. Nah, itu untuk penjelasan bagian velg. Terus untuk bagian piringannya ini pakai apa ini Mas? Untuk yang depan ini pakai disc brake Bipro ukuran 300. Untuk yang belakang pakai standarnya aja cukup. Nah, itu untuk bagian masih bagian pengereman ya sebenarnya masuknya. Jadi bagian disc, bagian roda. Terus untuk selanjutnya kita bakalan bahas kaliper. Nah, ini untuk kalipernya sendiri ini pakai apa ini Mas? Untuk kalipernya pakai Nissin yang 4 piston untuk yang depan. Yang belakang sendiri pakai yang 2 piston. Nissin Samurai ya Mas? Nissin Samurai juga. Nah, itu untuk bagian pengereman dan selangnya pakai hel depan belakang ya Mas ya? Ya, betul, pakai hel. Terus untuk bagian master yang rem belakang ini pakai master rem apa ini Mas? Kebetulan pakai RCB aja Mas, udah cukup. Nah, itu untuk master rem bagian belakang. Ukurannya berapa Mas yang belakang ini Mas? Untuk master rem belakangnya pakai yang ukuran 14. Nah, itu untuk bagian master rem belakang ya Mas ya? Ya, betul. Terus untuk bagian kaki-kaki belakang ini swing armnya pakai apa ini Mas? Swing armnya pakai Bipro. Oh ya, ini tadi ngomong-ngomong bagian kaki-kaki ada yang kelupaan. Untuk bannya sendiri ukuran berapa ini Mas? Sama pakai merek apa Mas? Ini untuk bannya pakai Pirelli Diablo Rosso 2. Untuk ukuran yang depan pakai 100/80. Untuk yang belakang itu pakai 110/70 Mas. Nah, itu untuk bagian kaki-kaki ya. Mulai dari velg sama bannya udah dijelasin, mungkin udah cukup lengkap. Terus kita mungkin pindah bagian variasi juga ya nih Mas Masian untuk bagian full stepnya ini Mas. Boleh Mas. Ini untuk full stepnya pakai Bipro. Nah, itu untuk full stepnya pakai Bipro yang warna silver ya Mas? Ya, silver. Nah, itu untuk penjelasan bagian variasi di footstep ya. Nah, mungkin untuk bagian aksesoris kurang lebih seperti itu ya. Dan ini mungkin untuk bagian rangkanya ini ada aksesoris lainnya nggak ini Mas untuk bagian rangka sama untuk ngecat ulang atau emang warna aslinya ini Mas? Ada Mas, ini untuk rangkanya sendiri kemarin saya powder coating di Wijaya Mas. Daerahnya itu dekat Lipo. Nah, itu untuk bagian rangkanya. Sama ini ada tutup baut swing arm sama tutup baut crankcase ya Mas ya? Iya Mas, ini pakai punya Bipro. Nah, itu untuk bagian yang nempel di rangka ya. Jadi itu ada tutup baut bagian swing arm sama
tutup baut bagian mesin ya, crankcase. Mungkin untuk bagian body udah cukup ya Mas ya. Nah ini mungkin saya bakalan nanya untuk bodinya sendiri, ini ngeripennya di mana ini Mas? Ini kemarin untuk bodinya itu ngeripen di Mad Garage. Mungkin untuk penjelasan dari bodi dan rangka variasinya udah cukup ya Mas ya? Cukup Mas. Selanjutnya kita bakalan bahas pindah ke sektor mesin mungkin ya Mas ya? Boleh Mas. Nah ini untuk sektor mesin dari yang kelihatan dulu aja Mas. Kita mau bahas dari luarnya dulu. Nah yang dari depan terlebih dahulu ini ada radiator yang udah diganti juga pakai merek apa ini Mas? Ini radiatornya pakai Bipro juga Mas, kebetulan. Terus untuk selang radiatornya pakai apa ini Mas? Bahan Pro Racing ya Mas? Ya betul, pakai bahan Pro Racing Mas. Nah itu untuk bagian radiator sama selangnya ya. Terus untuk bagian knalpotnya ini pakai knalpot dari apa ini Mas? Ini knalpotnya untuk chambernya itu pakai dari Pekajaman. Untuk ukurannya 41. Terus untuk selencernya sendiri pakai LMN yang titanium. Nah itu untuk bagian knalpot ya Mas ya. Terus kita pindah ke bagian mesin lagi. Ini untuk bak kopling sama bak magnetnya ini udah dicat ulang ya Mas ya? Iya Mas, ini kemarin bak koplingnya itu sama bak magnetnya kemarin saya powder juga di Wijaya. Oke, mungkin itu untuk bagian bak kopling ya. Dan selanjutnya ini kita bakalan bahas dari variasinya yang nempel di bak kopling ini ada apa aja ini Mas? Ini dari bak kopling itu ada XYZ Mas. Covernya ya Mas? Ya, cover dari yang merah-merah itu pakai XYZ. Nah untuk cover water pumpnya ini pakai XYZ juga ya Mas? Ya betul Mas, pakai XYZ. Terus untuk engine mountingnya juga pakai XYZ juga. Nah itu untuk bagian penjelasan dari variasi yang nempel di mesin ya. Sama ini tutup olinya juga anu ya Mas ya, tutup untuk baut olinya Mas. Sudah Mas, tapi kebetulan lupa itu pakai apa. Nah itu untuk bagian dari bak kopling. Terus untuk bagian bak magnetnya ini ada variasinya juga nih Mas? Ada, itu pakai XYZ juga Mas. Nah itu untuk bagian cover dari bak magnetnya. Ya untuk yang super kipnya juga XYZ juga. Nah itu untuk dari kupingannya ya Mas ya? Ya betul. Oke, mungkin untuk variasi di bagian mesin luarnya kurang lebih seperti itu ya. Terus sekarang kita bakalan pindah ke bagian karbu dulu ya Mas, mungkin ya Mas yang di luar ya? Boleh Mas, karbu. Untuk karbunya sendiri pakai PWM ukuran 38. Untuk tabuannya sendiri pakai NGRT juga. Nah itu untuk bagian karbu, sama manifoldnya ini juga udah yang bisa pakai karbu besar ya Mas? Ya udah yang ukuran besar Mas, udah diganti itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi untuk bagian mesin ini. Dari jeroannya ini yang udah diganti apa aja ini Mas? Untuk jeroannya itu yang diganti krek asnya pakai ZX. Untuk rasionya itu pakai KTT. Terus untuk stangnya itu pakai standarnya Ninja ya Mas. Terus pistonnya sendiri itu pakai piston original yang Thailand, itu OS 50. Nah ini untuk bagian jeroannya mungkin udah dijelasin. Terus untuk bagian bloknya sendiri ini korean atau portingannya ini gimana Mas speknya Mas? Ini kemarin kebetulan untuk buringnya sudah di OB ya Mas ya. Untuk koreanya itu kemarin di bengkel Pituwolu Motor. Nah jadi seperti itu untuk bikin mesinnya sendiri di Pituwolu ya Mas ya? Ya di Pituwolu Mas. Nah itu untuk bagian mesinnya. Sama untuk headnya juga udah di squeeze ya Mas ya? Sudah Mas. Jadi udah di squeeze lagi untuk bagian kop atau headnya. Nah itu untuk bagian mesinnya. Sama tadi ada yang kelupaan mungkin Mas, di bagian membrannya ini pakai membran apa Mas? Ini kemarin pakai membran V-Force 4R Mas. Nah itu untuk bagian membrannya ya. Mungkin untuk mesinnya cukup ya Mas ya? Cukup Mas. Sama tadi ada yang kelupaan juga di bagian gear set Mas. Nah ini gearnya pakai apa ini Mas? Ini gearnya depan belakang pakai triple S. Untuk belakang itu ukuran 40 Mas. Kalau yang depan itu ukuran 14.
terus pakai rantainya Regina. Nah itu untuk bagian gearset ya, sama mesinnya mungkin udah dijelasin lengkap juga sama bagian modifikasi di body-bodinya. Nah untuk next projectnya ini bakalan apa lagi Mas yang diganti Mas? Ini mungkin ya Mas ya, untuk mesinnya sih lebih nanti mungkin bisa dikorek lagi di pintu volume motor biar dapat akselerasinya lebih enak lagi gitu aja sih. Nah berarti masih ada lanjutan project lagi yang belum diselesaikan ya Mas ya? Iya Mas. Nah mungkin untuk reviewnya seperti itu tadi udah dijelasin, mulai dari body sama mesinnya udah semua, kaki-kaki juga udah cukup jelas. Selanjutnya kita bakalan cek sound, dan untuk video motor ini selanjutnya bakalan ada test ride untuk motornya sendiri. Jadi tetap kalian tunggu aja. Bagi kalian yang penasaran gimana video test ride dari motor ini, dan sekarang kita bakalan langsung cek sound aja. Oke semuanya, jadi ini kita bakalan langsung cek sound aja. Oke Mas, ini bersama ownernya langsung. Nah ini untuk suara idle-nya ya. Oke, mungkin langsung boleh digeber Mas. Oke Mas. Nah mungkin seperti itu ya. Nah mungkin untuk cek soundnya kurang lebih seperti itu, dan untuk video selanjutnya ditunggu aja untuk bagian test ride motornya. Dan mungkin sekian dari saya, terima kasih Mas. Motornya udah boleh direview. Nah kalian tunggu aja video selanjutnya bakalan kayak gimana test ride dari motor Ninja RR Old warna merah ini. Oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa diklik tombol like. Jika ada komentar atau pertanyaan silahkan komentar aja di bawah, di share ke teman kalian. Semoga bermanfaat dan tentunya di subscribe. Oke, bye bye.